Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah mengetahui bahwa King Sui telah menyembuhkan Ciyang dan istrinya dari penyakit mereka yang tidak dapat disembuhkan, dan bahwa dia telah merawat keponakan dan keponakannya, paman kelima membungkuk di depan King Sui untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. King Sui menggelengkan pikirannya, segera membantunya berdiri. Ini tidak bisa dilakukan, senior. Ayah, kamu akan mengurangi sisa umurku. Itu hidup. Dan semua orang sangat senang. Hampir 20 orang telah tiba, dan ini benar-benar tidak terduga bagi Ciyang. Kekuatan inti klan Ci kira-kira sebanyak ini, dan di masa depan jika mereka kembali, mungkin tidak akan banyak. Ini adalah kerabat langsung Ci klan, dan semua orang memiliki hubungan darah. Tidak diketahui berapa banyak kerabat non-darah yang dapat kembali. Jumlah anggota keluarga Ci tidak terlalu banyak di masa lalu, tetapi mereka juga tidak kurang. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi klan yang cukup kuat. Namun, kerabat langsung yang tersisa hanya sedikit. Bisa dilihat berapa banyak yang terbunuh di masa lalu. Semua orang melawan yang jatuh. Saat pohon tumbang, monyet-monyet itu berpencar. Mereka yang bukan kerabat langsung mungkin tidak punya cara untuk kembali sekarang. Semua orang berkumpul dan memikirkan kesedihan di masa lalu. Mereka merasa berkumpul hari ini tidak mudah. Setelah berbicara tentang masa lalu, mereka memikirkan masa depan mereka dan bagaimana darah yang mengalir di pembuluh darah mereka semuanya sama. Mereka adalah satu keluarga, dan akan mudah untuk bergerak maju dengan kuat. Paman ketiga dan paman kelima Ciyang, setelah mereka disatukan, mereka sepertinya tidak pernah kehabisan kata-kata. Bagaimanapun, mereka adalah saudara yang tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade. King Sui tahu bahwa darah Ci klan memiliki aura yang merusak. Ini adalah warisan dari klan Ci. Namun, itu tidak terlalu kuat. Setelah melihat dengan cermat, setiap anggota keluarga Ci memiliki aura yang kira-kira sama kecuali Ciyang, yang auranya jelas jauh lebih kuat. King Sui memikirkan Ciao dan Ci Feng. Jika Ciao dan Ci Feng berada di klan Ci, merekalah yang akan meneruskan nama keluarga. Cuacanya bagus, bahkan ada semacam bau harum di udara. Di wilayah ini, aroma yang hidup menenangkan jiwa, dan rentang hidup warga biasa lebih tinggi sekitar 20 tahun jika dibandingkan dengan mereka yang berada di luar 9 domain. Namun, beberapa orang muncul hari ini di kota Hua. Mereka bisa diamati dari sekitar klan Ci, dan akhirnya, mereka berkumpul di depan pintu mereka. Ciyang sedikit gelisah, begitu pula paman ketiga dan kelima. Beberapa dari klan Ci terbakar dengan amarah yang benar dan tidak sabar untuk keluar dan benar-benar melenyapkan musuh mereka. Namun, orang-orang di luar masih sangat kuat, dan yang terpenting, mereka bukan hanya satu kekuatan. King Sui melihat bahwa ada pasukan dengan tidak kurang dari 60 orang di seberang mereka. Di barisan depan mereka, ada beberapa orang, dan mereka yang di tengah tampak seperti pria paruh baya. Mereka tampak agak feminim dan anggun dan mengenakan jubah seputih bulan dengan ular putih bersalju kecil bersulam di borgol. King Sui tidak melihat siapapun dari sekte Buddha Ilahi, atau mungkin dia hanya tidak mengenali mereka. Namun, mereka yang memiliki gaya rambut atau pakaian yang berhubungan dengan Buddha sedikit dapat dikenali, dan King Sui masih tidak melihat apapun yang menyerupai kehadiran sekte Buddha Ilahi. Orang-orang yang telah melenyapkan klan Ci di masa lalu sebagian besar adalah klan Si dan mereka dari sekte Buddha Suci. Tentu saja, ada orang lain yang hadir, dan meskipun sekte Buddha-Buddha tidak mengirim banyak orang, mereka semua sangat kuat. Beberapa pejuang yang kuat ini berasal dari klan Si. Karenanya, pada akar masalahnya, itu masih klan Si.
Pria feminim yang anggun dengan jubah putih bulan berasal dari klan Xi. Dia memegang posisi tinggi, dan dia saat ini sedang melihat Qi Clan. Menatap sekelompok orang yang telah keluar, dia tersenyum dan bergumam, ada jalan bagi Anda untuk berjalan di surga, tetapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, kau menerobos masuk ke neraka yang meninggalkan kalian tanpa pintu untuk melarikan diri. Xi Xingyue, kalimat ini seharusnya diucapkan dengan benar olehku. Qi yang berjuang untuk mengendalikan emosinya. Hahaha, dulu, mereka yang berasal dari klan Qi hanya sedikit ini. Karena Anda sudah melarikan diri, mengapa Anda kembali? Jika ini tidak mendekati kematian, apa itu? Pandangan pria itu tajam dan pendendam, mirip dengan mata air tanpa dasar. Mungkin kamu yang akan mati. Kalau begitu, sabit dewa kematian akan menimpa Anda, bajingan. Qi yang tidak tersenyum. Dalam menghadapi musuh seperti itu, dia tidak bisa membuat dirinya tersenyum dan tidak sabar untuk membunuh mereka. Haha, orang seperti ayah bajinganmu semuanya dibunuh olehku. Hari ini, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam. Bagaimana kalau kita berduel? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Dia Xingyue menyeringai jahat. Qi yang memandang pria ini. Dia tahu bahwa dia bukan tandingannya. Di masa lalu, dia bukan tandingannya, dan sekarang, dia masih bukan tandingannya. Namun demikian, dia menonjol dan berteriak, "Baik, aku akan melawanmu." "Baiklah, aku akan melawanmu." Qi yang segera menyetujui permintaan pihak lawan, tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu, dia tidak akan menjadi tandingannya. Dia memandang King Sui yang hanya mengangguk. Efek senjata ilahi, pedang terbang mulai muncul. Halo dewa pertempuran dan formasi semuanya memberinya bonus serangan. Itu mengejutkan Qi yang karena dia merasakan kekuatannya tumbuh sangat besar. King Sui berpikir bahwa ini sudah cukup. Bahkan tidak perlu melumpuhkan musuh dengan Ki Kaisar dan seni mengejar. Perbedaan antara Qi yang dulu dan sekarang seperti jurang antara langit dan bumi. Matahari menggantung tinggi saat penonton bertumpuk. Mereka semua hanya mengamati dari kejauhan. Itu adalah tempat yang sibuk. Xi Xingyue tersenyum percaya diri dan muncul di udara dalam satu gerakan, memberinya aura keanggunan. Tidak hanya merasa senang pamer di depan orang banyak, tapi dia juga menghindari kerusakan pada bangunan di bawahnya. Meskipun ini adalah moral dasar, banyak praktisi haus akan kehancuran, tidak mempedulikan korban dari kerumunan. Qi yang juga muncul di udara. Ada keuntungan lain untuk bertarung di udara, yang mampu menghindari plot tersembunyi melawannya karena jarak. Dengan jarak di antara mereka, bahkan King Sui akan kesulitan mencoba menggunakan Ki Kaisar atau seni mengejar pada Xi Xingyue. Raskal Qi, lakukan sekarang atau aku khawatir kamu tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk itu. Dia Xingyue dengan hati-hati mengeluarkan kata pendek, dan itu tampak seperti selembar daun willow, padat dan tajam, berkilau di bawah matahari. Qi yang, sebaliknya, mengeluarkan pedang api scarlet. Tubuh pedang itu terasa sangat tidak menyenangkan, dan itu tampak merah berdarah seolah-olah darah yang sebenarnya mengalir di sisinya. Dia tidak menunjukkan sopan santun dan segera melayangkan teguran. Qi yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini, hanya memanfaatkan kekuatannya di hadapan para penggemar. Bagi Xi Xingyue, serangan pedang ini hanyalah permainan anak-anak, dan dia dengan santai melambaikan pedang pendek peraknya, memblokir Ki Sabre Qi yang. Pedang itu tirani, memancarkan aura untuk menekan semua makhluk. Cicipi pedang Ki khusus klan Xi milikku. Pedang pendek Xi Xingyue seperti ular berbisa perak, menciptakan beberapa pedang Qi seperti ular hanya dengan beberapa ayunan. Mereka menembak ke arah Qi yang dengan busur yang luar biasa. Pedang Qi yang seperti ular tidak cepat membutakan tetapi mampu mengubah arah sesuka hati dan tidak akan berhenti sampai mereka mencapai target mereka atau dihancurkan. Pada saat itu, Xi Xingyue berlari seperti hantu, terus-menerus menembakkan lebih banyak pedang Qi. Qi yang melihat peningkatan jumlah pedang Qi saat dia melompat dan menghindar.
Pedang di tangannya tidak pernah berhenti, dan dengan setiap tabrakan dengan pedang Qi, dia mendapati dirinya menggunakan kekuatan yang lebih banyak secara bertahap. Namun, dia masih tidak bisa menghentikan serangan itu. Aliran pedang Qi menghantam bahu Qiyang, tetapi yang mengejutkan, itu hanya menggores lubang kecil di kulitnya. Qiyang akhirnya menyadari apa yang dilakukan oleh aura padat yang mengelilinginya. Itu mampu mengurangi kerusakan fisik yang dia terima. Qiyang terkejut, di sisi lain, si Xingyue terkejut. Meskipun serangan itu seharusnya tidak mematikan, setidaknya itu harus melukai lawan dengan parah. Sebaliknya, hanya meninggalkan luka sekecil itu. Qiyang menyerang balik secara tiba-tiba dengan kekuatan yang sangat besar, mencapai status 1 dengan pedang. Ini adalah salah satu gerakan pamungkas Qiyang sebelumnya, dan itu kuat bahkan dengan kemampuan sebelumnya. Untuk menggunakannya sekarang berarti level yang sama sekali baru. Jantung si Xingyue hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia mengira bahwa pasangan Qiyang tidak akan pernah bisa pulih dari luka mereka sebelumnya. Sekarang dia menyadari bahwa dia sangat salah. Mereka bahkan mendapat terobosan besar. Dia Xingyue tidak lagi bertindak sembarangan. Dengan cahaya seputih salju yang memancar dari tubuhnya, perisai perak terwujud, mencegat serangan mengerikan Qiyang. Duar-duar. Dengan suara yang tajam, perisai itu hancur dan menghilang seperti percikan perak. Serangan dari pedang itu dihentikan untuk saat ini. Si Xingyue merasa lega tetapi tidak punya waktu untuk bersantai. Dia bergegas menuju Qiyang dengan pedang di tangannya. Pedang pendek itu tanpa henti menembak ke arah Qiyang seperti bintang jatuh. Qiyang tidak terkejut dengan lawannya yang memblokir serangan pamungkasnya. Dia tahu bahwa si Xingyue pasti memiliki kemampuan atau harta yang mampu melakukannya. Karena itu, dia juga menyimpan sesuatu di lengan bajunya. Dia melompat ke samping dengan kecepatan dan aliran yang tak terduga. Dia berhasil menghindari pedang seperti meteor itu. Keduanya saling berhadapan lagi, tetapi si Xingyue sudah menggunakan kemampuan penting. Dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, karena peristiwa yang terjadi telah mengkhianati harapannya. Sayap perak muncul di belakang punggungnya, dan bayangan ular menutupi dirinya, menjadi satu dengan dia. Booming! Di belakangnya, dua gua terbuka. Salah satunya dipenuhi asap tebal, di dalamnya ada ular piton perak besar. Di sisi lain menyembunyikan piton hitam berukuran serupa. Qiyang juga tidak sembrono. Dengan suara ledakan yang serupa, dua gua juga muncul di belakangnya. Muncul di dalam salah satu dari itu adalah binatang mitos yang bahkan mengejutkan King Sui. Binatang yang tidak menyenangkan. Binatang ini sangat aneh dengan tubuh singa, kaki gajah, ekor naga, dan kepala kerbau. Kepalanya tampak sangat mengancam, dihiasi dengan satu tanduk merah menyala dan mulut kuda Nil yang besar, bersama dengan gigi T-Rex yang tajam. Groar! Serangkaian raungan terdengar saat suaranya yang dalam dan pucat sepertinya menyelimuti langit. Gua lainnya berisi seekor burung besar yang tampak seperti elang, hanya diperbesar 3 kali dengan sepasang mata dingin yang haus darah. Huhuhu! Ular kembar di belakang si Xingyue bergegas menuju Qiyang. Keduanya adalah monster titanik dengan ketebalan 10 meter. Mereka tampak hampir seperti sepasang naga yang melayang di langit. Si Wukong. Kedua binatang di belakang Qiyang juga bergegas keluar untuk bertempur. Mereka sama-sama berukuran sangat besar, terutama binatang buas. Ia menyerang ular hitam dan putih, kukunya meninggalkan jejak api cian di belakangnya. Ini adalah api yang tidak menyenangkan. Ini tampak seperti serangan kerbau yang mengamuk. Ketika ini terjadi di kehidupan masa lalunya, bahkan singa dan harimau pun harus menghindar. Ular putih tiba-tiba tumbuh 30% lebih besar, cahaya putih mengintensifkan saat Qi yang memurnikan muncul, menyebabkan tubuhnya sangat mengeras. Ekornya yang sangat besar seperti kelelawar dewa saat menyapu ke arah binatang yang tidak menyenangkan. Ular hitam itu tetap tidak berubah, tetapi mulai menyemburkan asap hitam yang mengamuk menyelimuti Qiyang dan dua binatang di dalamnya. Namun,
Qi yang dikelilingi oleh cahaya putih, menghalangi asap hitam. Dominasi area, ini adalah dominasi area yang diterapkan King Sui pada Qi yang sebelum pertempuran. Itu menjadi sangat berguna dalam memblokir senjata utama ular hitam, racun asap hitam. Meskipun berusaha menenangkan diri, Qi yang sudah dalam keadaan panik setelah dikelilingi oleh asap hitam. Anehnya, asapnya menghilang dengan cepat, dan dia menyadari bahwa dia bersinar dengan cahaya putih yang sepertinya melarutkan asap saat bersentuhan. Ini bukan kemampuannya, itu adalah sesuatu yang diberikan King Sui padanya. Ular hitam memamerkan taringnya dan menyerang langsung ke arah Qi Yang. Namun, pada saat inilah burung raksasa berkaki 3 muncul di samping Qi Yang dan mencegat ular dengan kecupan yang kuat di titik lemahnya. Mendesis. Makhluk raksasa itu mengeluarkan desisan mengerikan dan melarikan diri. Itu adalah tubuh jiwa binatang, jadi aman untuk berasumsi bahwa itu tidak akan kembali untuk sementara waktu. Biasanya, mereka hanya dapat dipanggil sekali sehari, dan setiap kali mati, diperlukan beberapa waktu untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Waktu pemulihan terkait dengan kekuatan tubuh jiwa binatang. Semakin kuat, semakin lama waktu pemulihannya. Dia Xingyue segera menyadari bahwa ular hitam dikalahkan, sedikit mengguncangnya. Sementara itu, burung raksasa berkaki 3 mengalihkan perhatiannya ke ular putih. Ular putih sedang melakukan pertarungan sengit, dengan marah membombardir burung itu dengan serangan. Saat ular itu menghilang, iblis itu mulai berlari menuju si Xingyue. Tubuhnya bersinar merah berdarah dan memancarkan aura merusak yang menakutkan. Qi yang sudah dikejutkan oleh penyergapan tiba-tiba. Itu semua karena tubuh jiwa binatang yang dia temui sebelumnya tidak sekuat itu. Tapi sekarang dia benar-benar terpana oleh iblis ini. Siapa yang mengira itu mampu memancarkan aura merusak seperti itu? Biasanya, kekuatan tubuh jiwa binatang itu terkait dengan kekuatan tuannya. Semakin kuat tuannya, semakin kuat jadinya. Si Xingyue bisa merasakan aura intens mendekati dirinya. Akan sulit untuk menghindari serangan monster itu. Kemudian dia melihat bahwa Qi yang sedang bersiap untuk serangan lain, dan dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindari kedua serangan tersebut. Dia mulai panik, namun, dia tidak bisa begitu saja. Mengawasi Qi Yang, dia membungkukkan tubuhnya, nyaris tidak menghindari serangan iblis. Qi Yang memanfaatkan kesempatan ini. Secepat burung, dia melompat ke depan, mengayunkan Scarlet Flaming Saber ke bawah seperti kapak, menyebabkan ledakan yang membutakan. Meskipun cahaya menyilaukan, si Xingyue menghunus pedangnya ke Qi Yang. Menusuk, saat cahaya yang menyilaukan memudar, langit menjadi cerah, menampakkan matahari. Di bawah sinar matahari berdiri Qi Yang, dan si Xingyue tidak terlihat. Namun, ada pedang yang tertanam di bahunya. Itu hampir tidak merindukan hatinya. Si Xingyue tahu bahwa dia tidak mungkin melarikan diri. Sebagai upaya terakhir, dia telah mencoba menjatuhkan Qi Yang bersamanya meskipun tidak berhasil. Apakah kamu baik-baik saja? King Sui tiba-tiba muncul di samping Qi Yang untuk membawanya kembali ke tempat aman, karena menyadari bahwa masih ada musuh yang tersisa. Beraninya kau membunuh pemimpin klan si kami. Kalian semua harus mati. Seorang pria paruh baya berteriak saat dia menyerang ke arah keduanya. Transposisi bintang. King Sui melemparkan Stellar Transposition pada pria itu. Ada kilatan cahaya dan pria itu pergi, dengan bau samar darah tertinggal di udara. Anggota si klan berdiri menyaksikan dengan ketakutan. Siapa pria itu? Itu adalah anggota klan berpangkat tinggi, dan dia langsung musnah. King Sui membawa Qi Yang kembali untuk bergabung kembali dengan klan Qi. Dua anggota klan Qi yang terbunuh adalah dua klan terkuat. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Tidak ada orang lain yang berani mengangkat jari melawan monster-monster ini, Qi Yang dan King Sui. Itu adalah naluri setiap manusia untuk takut mati. King Sui memberikan pertolongan pertama yang sederhana kepada Qi Yang. Untungnya, luka-lukanya tidak terlalu serius. Saat dia merawat Qi Yang, dia memerintahkan semua orang, bersiaplah untuk maju. Beberapa dari kalian,
tetap tinggal untuk menjaga yang terluka. Dengan King Sui yang memimpin, anggota Chi Clan dipompa. King Sui telah berbagi kekuatan pedang terbang senjata ilahi. Dia bahkan melemparkan dewa pertempuran halo, formasinya, dominasi area, dan segel berlian Buddha. Orang-orang itu berteriak dan menyerang musuh. 9 hukum istana. King Sui menyelimuti semua orang dalam 9 hukum istana. Meski musuh kehilangan 2 orang kuat, mereka tidak boleh dianggap remeh. Mereka siap untuk berdiri teguh dan bertahan karena mereka tahu berlari itu sia-sia. Dengan teriakan pertempuran, mereka mulai menyerang juga. Seni mengejar. 9 hukum istana. Dominasi area. Kaisar Qi. King Sui tidak berpartisipasi, dia hanya memberikan dukungan. Segel kebijaksanaan Buddha. Buddha Bright Seal. Serangan mencungkil. Tangan penangkap naga. Pasukan musuh dengan cepat dibelah 2, sementara pasukan sekutu tumbuh lebih kuat. Mereka membuat serangan musuh dengan cepat. Di sisi lain, Klan Xi merasa seolah-olah mereka bertarung di rawa. Tubuh mereka terasa berat dan kehabisan tenaga. Mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Semangat Chi Clan meningkat pesat seolah-olah masing-masing dari mereka telah mengambil pil kekuatan ajaib. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan dan pertahanan yang luar biasa, menyerang musuh hanya dengan 1 pukulan. Beberapa musuh mulai melarikan diri. Chi Unceles diduduki oleh 2 musuh yang kuat, tapi pertarungan dimiringkan untuk menguntungkan mereka. Kedua prajurit Xi Clan tampak tak bernyawa. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri lagi. Orang-orang yang pernah mereka mainkan malah bermain-main dengan mereka. Dan untuk menambah penghinaan terhadap luka, mereka diejek dan dihina dengan pelecehan verbal. Tenanglah, dasar idiot. Hei, 3 tua. Gunakan sedikit lebih banyak kekuatan. Apa kalian tidak makan atau apa? Diam, Old Five. Aku sudah tua sekarang, jadi kenapa? Saya benar-benar telah berbuat terlalu banyak dosa ketika saya masih muda, jadi saya membayarnya sekarang. Desah salah satu tetua dari klan Xi. 2 anggota tua dari klan Qi terus-menerus menusuk satu sama lain dengan kata-kata mereka. Di sisi lain, 2 tetua kuat yang berlawanan dari klan Xi telah mengalami banyak serangan dari mereka. Kali ini, paman ketiga dan kelima mampu mengalahkan lawan mereka dengan mudah karena bantuan King Sui. Jika tidak, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk menang. Mungkin saja mereka bahkan mungkin kalah. Pertarungan telah mencapai klimaks dan tidak berlanjut selama itu. Tangan King Sui yang menangkap naga, Gouging Strike, dan Bright Buddha Seal semuanya digunakan pada titik-titik kritis, yang pada saat itulah ahli Chi Clan dapat memberikan pukulan mematikan. Ahli musuh bingung. Serangan yang seharusnya bisa dihindari dengan mudah menghantam mereka. Mereka kemudian tercengang ketika menemukan bahwa tubuh mereka menolak untuk bergerak, dan setelah itu, kegelapan menyelimuti mereka satu persatu. Pertempuran itu berakhir dengan cepat saat lawan mereka meninggalkan segalanya dan mundur. Hanya 3 orang dari klan Qi yang terluka, dan itu bahkan tidak seserius itu. Membersihkan medan perang setelah pertarungan adalah sesuatu yang membuat anggota klan Qi sangat bahagia karena ini membuat mereka merasa berhasil. Itu membangun kekuatan dan kepercayaan diri mereka bahwa mereka perlu berdiri tegak di wilayah ini. Setelah pertarungan, mereka juga tahu tentang kekuatan yang dipercaya King Sui. Tetapi mereka tidak yakin tentang situasinya secara keseluruhan. Dengan membunuh puluhan orang yang berasal dari klan Xi, mereka tahu bahwa mereka akan sedikit mengejutkan mereka. Namun, mereka seharusnya tidak membiarkan situasi ini terjadi. Tanpa mengungkap akar masalahnya, klan Xi akan kembali. Selain itu, King Sui punya dugaan, kali berikutnya klan Xi menyerang, mereka akan membawa anggota yang lebih kuat dalam arti kualitas dan kuantitas yang lebih baik. King Sui tidak takut, khawatir tentang hal-hal yang tidak berguna bukanlah gayanya. Apalagi, kekuatan klan Qi sekarang tidak lagi dapat diabaikan. Dengan formasi yang diberikan King Sui kepada mereka,
bersama dengan bentuk mengasah senjata mereka sebelum pertarungan. Dia berharap mereka dapat menggunakannya secara efektif. Tanpa disadari, King Sui telah diperlakukan sebagai keberadaan misterius di dalam klan Qi. Dia memiliki kekuatan misterius. Jika klan memiliki anggota yang kuat, akan sulit bagi mereka untuk tidak menjadi kuat. Bersama dengan wanita luar biasa di sampingnya, mereka tahu bahwa dia bisa menjaga kekuatan seperti klan Qi di bawah kendalinya. Paman Qi ketiga dan Paman Qi kelima sedikit di luar kepercayaan ketika mereka memikirkannya. Dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri sebanyak 2 kali lipat dari aslinya, mereka telah mengurangi kecakapan pertempuran lawan mereka dengan jumlah yang sama. Keterampilan penguatan ini dapat mengurangi perbedaan kekuatan antara para ahli secara substansial. Jika mereka awalnya pada level yang sama, maka salah satu dari mereka akan meninggalkan yang lain dalam debu. Selama ada kerumunan dengan King Sui di tengahnya, orang-orang ini akan menjadi seperti tembok yang tak terkalahkan. Tidak ada tentara yang bisa menghubunginya bahkan dengan mengorbankan seluruh hidup mereka. Namun, yang membuat Qi Clan sangat bahagia adalah fakta bahwa King Sui adalah teman mereka. Dia hanyalah anugerah dari Tuhan. Untuk semua anggota klan Qi, meremajakan klan mereka adalah keinginan terbesar mereka. Apa yang terjadi tahun itu telah meninggalkan lubang di hati mereka, dan mereka tidak akan membiarkannya pergi bahkan jika mereka mati. Meskipun formasi pertahanan mereka tidak berkontribusi banyak selama pertempuran, mereka tetap menang pada akhirnya. Setelah membersihkan medan perang, mereka pergi ke pesta dan merayakannya. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap, dan Shen Huang dan Bei Huang Fan kembali ke tempat yang ditentukan dengan King Sui. Anggota Qi Clan berpikir bahwa mereka akan tinggal di halaman kecil, tapi mereka hanya menempati satu lantai dengan 3 kamar di dalamnya. Mereka memiliki halaman kecil dengan pavilion untuk mereka gunakan sendiri. Kamar-kamar di sini cukup santai, dan King Sui juga memiliki status untuk mengambil halaman sendirian. King Sui mengambil kamar di tengah untuk dirinya sendiri, dan kedua wanita itu mengambil 2 kamar lain di samping kamar King Sui. Saat mereka makan bersama. Namun, kali ini, King Sui mengeluarkan sebotol kecil anggur yang membuat kedua gadis itu sangat bahagia. Mereka selalu memiliki daya tarik yang sederhana dan elegan pada mereka, namun semburat merah kecil di wajah mereka melengkapi daya tarik mereka tanpa diragukan lagi, hanya menggandakan daya pikat mereka. King Sui merasa bahwa waktu makan ini bahkan lebih merupakan pesta bagi mata, dan dia terus menatap kedua gadis itu. Meja sudah diisi dengan makanan terbaik, tetapi melihat sekeliling, King Sui masih berpikir bahwa daya pikat kedua gadis itu bahkan lebih tak tertahankan, terutama karena dia merasa mereka telah mencapai tonggak sejarah baru dalam hubungan mereka. Memikirkan tangan kecil Shen Huang, King Sui merasakan hawa panas melewatinya. Tiba-tiba, Shen Huang kembali ke kamar setelah makan lebih banyak. Bei Huang Fan juga berdiri saat dia melihat ini, tetapi dia dihentikan oleh King Sui. Apakah aku begitu menakutkan? Tinggallah dan makan denganku, jika tidak, aku akan kesepian. Bei Huang Fan mengalah dan duduk kembali, dia tersenyum. Tidak mungkin, jika kamu menakutkan, aku tidak akan berani mengikutimu. Kipas kecil, aku ingin makan sayap bebek itu di sana, King Sui menunjuk ke meja yang penuh. Mendengar itu, Bei Huang Fan mengulurkan tangan dengan sumpitnya dan mengambil sepotong sayap bebek untuknya. King Sui menggigit dengan mulutnya dan terus mengunyah, menjulurkan lidahnya sedikit. Itu adalah sikap yang sangat vulgar, sekaligus tidak bermoral. Bei Huang Fan sedikit menggigil. Bocah nakal di sini telah menunjukkan padanya semacam buku, mengatakan bahwa itu adalah teknik ilahi. Namun, setelah membukanya, adegan telanjang anak laki-laki dan perempuan bisa terlihat. Ada adegan seorang gadis menggunakan mulutnya untuk menggoda senjata salah satu pria, dan kebalikannya juga ada di sana. Pada saat itu, tentu saja, Bei Huang Fan tidak ingin melihat,
Tetapi King Sui terus mengatakan bahwa itu adalah teknik ilahi dan dia tidak berbohong padanya, bahkan mendesaknya untuk membacanya. Sekarang bahkan dia tahu bahwa itu adalah buku kultivasi ganda. Dia hanya merasa sedikit aneh melihat bagaimana King Sui memperlakukannya seperti harta karun. "Apa kau tidak akan makan? Jika tidak, saya akan pergi," kata Bei Huangfan, tidak tahan lagi. "Bukankah ini semua layak untuk diapresiasi? Ingin aku memberimu makan?" King Sui tersenyum. "Tidak dibutuhkan, aku kenyang," Bei Huangfan berkata, bingung. Melihat sorot mata bocah nakal ini membuatnya memikirkan banyak hal kotor. Orang benar-benar berubah menjadi orang yang dekat dengan mereka. Setelah selesai, King Sui mendorong mulutnya ke arahnya. Bei Huangfan menggunakan sapu tangan untuk menyeka mulutnya tanpa sepatah kata pun. Dia kalah taruhan dan harus menunggunya sepanjang hari. King Sui berkata, "Kipas kecil, nyalakan air. Saya perlu mandi." Kenapa kamu tidak datang dan membersihkan punggungku? Matilah." Setelah King Sui selesai mandi, dia tidak lagi melihat Bei Huangfan. Berjalan ke kamarnya dan mendorongnya sedikit, dia menemukan bahwa itu terkunci. King Sui tersenyum. Tentu saja, pintu seperti ini tidak akan menjadi penghalang baginya, tetapi jika dia menerobos masuk tanpa sepengetahuannya, itu akan terlalu berlebihan. "Tolong buka pintunya, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu." Bei Huangfan tergeletak di sisi lain pintu. "Tidak mungkin, aku tahu kamu hanya mencoba menggodaku. Dengan mengatakan sesuatu seperti itu, sekarang aku benar-benar ingin menggodamu." Hati King Sui masih hangat. "Ini sudah larut dan aku ingin tidur, pergi tidur." Bei Huangfan berkata dengan ringan. "Aku ingin memijatmu. Pikirkan tentang betapa nyamannya itu. Perasaan seolah-olah Anda berada di atas awan." King Sui mengatakan ini sambil tersenyum. "Apakah kamu akan memijatku?" tanya Bei Huangfan sambil mencibir. Dia membuka pintu kamarnya. King Sui melihat bahwa dia tersenyum, dan hatinya sedikit rileks. "Apakah kamu ingin aku melakukannya?" "Ya," Bei Huangfan berkata dengan ringan. King Sui benar-benar tidak berpikir bahwa dia akan mengatakan ini. Namun, Bei Huangfan terus berkata, "Tapi aku harus menahan diri, aku tidak bisa selalu membiarkanmu menyenangkan aku." "King Sui, tidak apa-apa, tidur saja. Siang dan malam saya adalah milik Anda, jangan terburu-buru, atau saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikan diri." King Sui tidak mengatakan apa-apa. Wanita ini terlalu baik. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk sambil terus menggodanya. "Baiklah, kamu tidur lebih awal juga. Tapi kapanpun Anda ingin merasa lebih baik, Anda tahu di mana harus mengetuk." Setelah King Sui mengatakan bagiannya dan akan pergi, Bei Huangfan membuka pintu, mengulurkan tangannya dan menarik King Sui masuk. Dia kemudian menutup pintu, tersipu malu sehingga pipinya memerah seperti tomat. "Bisakah kamu tidak berteriak di sini? Suster ada di sebelah dan bisa mendengarmu dengan sangat jelas. Bahkan jika kamu tidak malu, aku." Bei Huangfan menarik kerah King Sui dengan wajah memerah. King Sui tercengang. Untuk berpikir bahwa kecantikan yang luar biasa ini memiliki sisi imut ini padanya. Saat ini, dia tampak sangat pemalu, matanya yang indah berkilau dengan sedikit kabut di dalamnya. Tatapannya tampak dalam, tanpa dasar, dan sangat indah. Perasaan mistis bisa dirasakan terpancar dari mata itu sendiri. King Sui tersenyum, memegangi pinggangnya, dan berkata dengan lembut di samping telinganya, "Aku ingin mendengarmu berkata, aku menginginkannya." Bei Huangfan menggigil. Meskipun dia belum menjadi suami dan istri dengan King Sui, dia tahu bahwa hubungan mereka tidak berbeda dengan pasangan yang sudah menikah. Hanya saja mereka belum mengambil langkah terakhir. Saat ini, mendengar kata-kata intim King Sui, dia menggigil dan wajahnya menjadi sangat merah. King Sui memandang Bei Huangfan yang ada di pelukannya dan menolak mengangkat kepalanya. Dia melihat telinganya yang berkilau dan menciumnya dengan lembut. Kebanyakan telinga wanita berada di sisi sensitif. Karena itu, setelah mengalaminya, Bei Huangfan gemetar.
Dia memeluk King Sui, tidak membiarkannya bergerak. Kamu tidak diizinkan melakukan hal-hal nakal. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu ingin aku memijatmu? Jika Anda mengatakan tidak, itu berarti Anda ingin melakukan hal yang sebenarnya dengan saya. Hehe, silakan, pilih di antara keduanya. King Sui menyeringai saat mengatakan itu. Apakah kamu hanya akan merasa bahagia setelah begitu sering menindasku sehingga aku tidak lagi memiliki harga diri ketika aku berada di hadapanmu? Jika itu masalahnya, maka saya akan memuaskan Anda sekarang, kata Bei Huang Fan lembut. King Sui dengan cepat melepaskannya dan berkata dengan serius, baiklah, aku terlalu terburu-buru. Tapi saya pasti akan bekerja keras agar di masa depan, Anda akan merobek pakaian saya dan melecehkan saya. Pah, aku tidak bisa mengharapkan kata-kata yang tepat keluar dari mulutmu. Bei Huang Fan hampir pingsan karena marah. Setelah mereka bermain-main sedikit, King Sui mencium Bei Huang Fan dengan seksama sebelum memberinya pijatan. Waktu berlalu sangat cepat saat dia memijat punggungnya. Menggerakkan tangannya ke arah puncak bundarnya, dia meremas kelezatan lembut itu dengan terampil. Ini membuat Bei Huang Fan sekali lagi merasakan perasaan gembira itu. Suara rintihan terdengar secara dinamis. Menjelang akhir, dia meraih King Sui, tidak melepaskannya. King Sui tertegun sejenak sebelum dia menggendongnya dan membaringkannya di tempat tidur. Saat ini, Bei Huang Fan sedikit terengah-engah dan masih tenggelam dalam perasaan gembira itu. Pada saat ini, King Sui perlahan melepas pakaiannya yang tipis untuk memulai. Piyamanya berwarna seputih salju, tanpa noda di atasnya. Itu agak longgar, dan ketika dia memakainya, dia seperti peri bidadari. Merasakan tindakan King Sui, Bei Huang Fan meraih pakaiannya dan berkata dengan lembut, King Sui, bisakah kamu menunggu lebih lama? Aku hanya milikmu sendiri. Aku tidak akan memakanmu. Saya hanya akan melihat-lihat di sini, oke? Aku hanya akan melihatnya. Tatapan King Sui mendarat di roti yang menonjol di dadanya. Payudaranya membengkak, memberikan kesan dimensi. Mereka tidak terlalu besar tetapi pasti dianggap berada di sisi yang lebih besar. Keluasan mereka tak tertandingi. Meskipun dia sedang berbaring di tempat tidur saat ini, mereka masih menonjol dengan bangga, tidak menunjukkan tanda-tanda deformasi sama sekali. Bei Huang Fan melepaskan tangannya dengan lembut. Dengan wajahnya yang memerah begitu keras, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat King Sui. King Sui melepas pakaiannya dengan lembut, dan sepasang seputih salju melompat keluar dengan cemerlang. Mereka sangat cantik, bulat, dan berperawakan baik. Warna giok seputih salju mereka, aroma bunga yang samar, serta puncak merah di bagian paling atas memancarkan rayuan yang mematikan, menyebabkan King Sui tidak dapat berkedip. Bei Huang Fan menutup matanya, merasa malu. Dia tahu bahwa King Sui bukanlah orang yang tidak bersalah. Meskipun dia tidak akan mengambilnya sepenuhnya, dia masih bisa memuaskan beberapa keinginannya dengan tangan atau mulutnya. Roti itu lembut dan kenyal, tidak bisa ditahan dengan satu tangan. Bei Huang Fan membuka matanya dan menatap King Sui, kamu tidak memegang kata-katamu. Maksud kamu apa? King Sui menggosoknya dengan lembut, membuatnya berubah menjadi berbagai bentuk. Kamu bilang kamu hanya melihat. Saya sedang melihat mereka sekarang. Vaner, lihat betapa cantiknya mereka. Mereka bahkan terlihat lebih lezat daripada makanan terlezat. King Sui memegang satu di masing-masing tangan dan tidak bisa berhenti. Tubuh Bei Huang Fan terus bergetar dan seluruh tubuhnya mati rasa. Tangan King Sui sangat panas tetapi dipenuhi dengan keanggunan iblis yang tak ada habisnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Meskipun dia sangat malu, dia masih memiliki beberapa antisipasi bahwa dia akan melanjutkan. Pada akhirnya, King Sui masih merasakan puncak terlarang. Mereka sangat lezat, dan itu merangsang sarafnya yang sudah bersemangat. Bei Huang Fan mencapai dua klimaks lagi, dan King Sui mencium seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, dia diusir oleh Bei Huang Fan dan kembali ke kamarnya. Dia takut jika dia tinggal di kamar yang sama dengan King Sui,
mereka mungkin benar-benar akan melakukannya sampai akhir. Dia tidak benar-benar menentang King Sui. Hanya saja, dia tidak siap. Alasan lainnya adalah dengan kultivasinya, tidak baik baginya kehilangan keperawanannya. Seminggu telah berlalu, dan tidak ada seorang pun dari klan Qi yang datang lagi. Berita tentang klan Qi telah menyebar dan bahkan jika mereka mengirim lebih banyak orang ke sini, mereka tidak akan datang kecuali setengah bulan telah berlalu. Oleh karena itu, normal bagi mereka untuk tidak muncul selama ini. Dua gerombolan klan Qi telah kembali saat itu. Benar jika klan Qi masih memiliki orang-orangnya di luar sana, mereka pasti sudah datang, namun belum ada yang datang minggu ini. Namun, mereka tetap berharap setelah episode ini, mungkin masih ada orang yang datang. Itu karena setelah pertarungan ini, mereka merasa bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan dendam mereka, kemarahan mereka. Namun, bagi orang yang ingin melakukan hal-hal hebat, situasi seperti itu sangatlah normal. Tidak ada cinta yang terjadi tanpa alasan, juga tidak ada kebencian yang datang tanpa alasan. Bukan karena orang lain realistis atau tidak setia, tetapi Anda tidak mampu. Mengapa orang mengikuti Anda jika Anda tidak mampu? Manakah dari mereka yang tidak akan bisa mengumpulkan banyak orang seperti ini hanya dengan panggilan setelah menunjukkan kekuatan? Ini adalah fakta. Oleh karena itu, setelah pertarungan ini, akan bagus juga bagi orang-orang dari klan Qi untuk kembali. Jauh lebih baik daripada meminta bantuan orang baru. Namun, semua orang yakin bahwa klan Qi akan kembali lagi. Kali berikutnya adalah titik krusial. Jika klan Qi bisa terus melawan klan Qi lagi lain kali, banyak orang dari klan Qi yang masih hidup, semua akan kembali. Bagaimanapun, klan Qi memiliki periode kecemerlangan saat itu di 3 wilayah bawah. Banyak dari mereka yang terbiasa dengan gaya hidup seperti itu, dan mereka hanya mencoba berlindung dalam keputusan mereka untuk meninggalkan Qi Clan. Oleh karena itu, kehidupan mereka tidak akan memuaskan. Jika mereka melihat klan Qi bangkit sekali lagi dan meminta mereka kembali, mereka secara alami akan kembali. Saat ini, klan Qi terus berlatih tanpa henti. King Sui berinvestasi banyak kali ini, memberi anggota dari pil obat cabang utama Qi Clan. Selanjutnya, dia juga melakukan satu putaran pembersihan kotoran untuk mereka dan memberikan mereka teknik pertempuran. Itu bisa dianggap sebagai hadiah bagi Qiao dan Qi Feng untuk kepulangan mereka. Tidak banyak waktu berlalu, tetapi klan Qi menjadi jauh lebih kuat secara keseluruhan, terutama Qi Yang dan istrinya. Mereka sudah cukup kuat untuk memulai, dan sekarang mereka telah melangkah maju. Selain itu, dengan pertumbuhan aura merusak Qi Yang, King Sui sekarang dapat menggunakan jarum emas sebagai panduan untuk membantunya menerobos penghalang kultivasinya. King Sui kemudian memberinya pil penghindaran kesengsaraan yang memungkinkannya mengalami kesengsaraan ilahi. Setelah berhasil mencapai terobosan, bersama dengan mendapatkan satu putaran pembersihan kotoran King Sui dan pemeliharaan konstitusi, kekuatan Qi yang saat ini sudah mirip dengan pertahanan King Sui. Kali ini, King Sui berhasil mendorong potensi Qi yang ke tingkat yang layak. Sepanjang hidupnya, akan sulit baginya untuk mencapai terobosan melewati 1,5 triliun Dao Force, tetapi dia sekarang hampir mencapai 1,4 triliun Dao Force. Ini sudah dianggap sebagai puncak baginya, apalagi, tidak banyak yang bisa mengalahkannya 1 lawan 1 di 3 wilayah bawah. Bahkan jika mereka mengalahkannya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Istri Qi yang tidak tumbuh sebanyak itu. Bagaimanapun, dia tidak memiliki aura yang merusak itu. Namun, secara keseluruhan, kekuatannya masih dianggap cukup baik, bahkan lebih kuat dari 2 wanita King Sui. Tentu saja, Shen Huang dan Bei Huang Fan masih tumbuh lebih kuat dengan cepat. Pada saat mereka mencapai usia yang sama dengan istri Qi Yang, mereka tidak akan disebutkan di liga yang sama lagi. King Sui merasa jauh lebih lega melihat Qi Yang menjadi sekuat ini. Bagaimanapun juga, Stellar Transposition miliknya hanya dapat digunakan setiap beberapa menit sekali, dan selama interval,
terutama saat dalam pertarungan grup, itu dianggap terlalu tidak efisien. Jika bukan karena dia memiliki cara lain dan pertahanan yang sangat kuat, tidak ada gunanya hanya memiliki transposisi stellar saja. Semua orang di Ciklan termotivasi dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jumlah mereka tidak banyak, tapi kepercayaan diri mereka meluap. 3 hari kemudian, King Clan terkejut melihat bahwa tim beranggotakan 100 orang telah datang ke Ciklan. Tak satu pun dari mereka berasal dari cabang utama klan Qi, tapi saat itu, mereka adalah kelompok orang paling setia di klan Qi. Untuk berpikir bahwa mereka telah kembali ketika situasinya sangat berbahaya. Orang yang memimpin adalah orang tua yang telah berada di klan Qi selama beberapa generasi. Dia juga bukan anggota klan Qi, tapi klan Qi tidak pernah menganggap mereka sebagai orang luar. Mereka hampir tidak berbeda dengan anggota klan Qi dari generasi sebelumnya. Mereka sudah diberi nama belakang Qi. Dalam kehidupan King Sui sebelumnya, mengubah nama keluarga mungkin menjadi hal yang memalukan. Bagaimanapun, itu akan menjadi bentuk tidak menghormati leluhur seseorang. Namun, di dunia ini, merupakan suatu kemuliaan besar untuk dianugerahi nama belakang klan Qi untuk orang-orang seperti lelaki tua yang datang dari keluarga tanpa status sama sekali. Ini adalah hal yang mulia dan bahkan leluhur orang tua itu akan senang mendengarnya. Melihat Paman Qi ketiga dan Paman Qi kelima, lelaki tua itu berjalan dengan gelisah. Mereka berasal dari generasi yang sama dan saling memandang sebagai saudara. Kakak kedua Yong, aku tahu kamu masih hidup, dan kamu pasti akan kembali. Seperti yang diharapkan, Anda telah kembali, kata Paman Qi ketiga dengan gembira. Orang tua itu disebut Qi Yong. Tidak hanya Qi Yong yang datang, tetapi putra dan cucunya juga termasuk di antara 100 orang ini. Sentimen ini saja membuat klan Qi merasa tersentuh. Mereka tidak datang untuk menikmati, tetapi datang untuk bertengkar dengan hidup mereka. Klan Qi bisa dikatakan hidup tergantung pada benang. Meski begitu, Qi Yong dan yang lainnya masih berkumpul dengan anggota lain dari cabang utama klan Qi tanpa ragu-ragu. Tim yang terdiri dari 100 orang cukup kuat, terutama beberapa orang dengan Qi Yong sebagai pemimpinnya. Sisanya masih bisa dikatakan sebagai personel kunci di Ciklan. Meskipun mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan beberapa puluh orang sebelumnya, orang-orang ini masih sangat diperlukan untuk Ciklan. Dengan ini, klan Qi bahkan lebih hidup sekarang. Sayang sekali tidak ada cukup akomodasi untuk mereka semua. Hanya Qi Yong dan beberapa anggota inti yang dialokasikan untuk akomodasi. Adapun orang lain, seperti putra Qi Yong, mereka mendirikan tenda di halaman. Hal ini tidak menjadi masalah bagi mereka, karena bahkan ada beberapa yang membangun rumah sederhana yang dapat menahan angin dan hujan dengan menggunakan bongkahan batu. Semua orang mengerti bahwa tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, mereka tetap harus meninggalkan tempat ini. Tanpa disadari, hampir 20 hari telah berlalu. Tak seorang pun dari klan Qi meninggalkan Manor kecuali ada alasan untuk melakukannya. Hanya ada yang keluar untuk membeli makanan. Klan Qi secara alami tidak kekurangan uang. Meskipun mereka pergi dengan panik saat itu, mereka memiliki cukup banyak barang berharga yang mereka bawa. Kepala klan, orang-orang dari klan Qi telah datang lagi. Ada informan di antara orang-orang dari kepala klan. Sekarang, orang ini sedang melapor ke Qi Yang. Berapa banyak orang di sana? Tanya Qi Yang, dia sangat percaya diri. Keberaniannya dipicu oleh fakta bahwa dia menjadi lebih kuat lagi, dan yang terpenting, King Sui ada di sini bersama mereka. Jumlah yang kami lihat lebih dari 800. Mereka berasal dari Siklan, Wuklan, Divine Buddha Sect, dan Demon Elephant Sect, kata informan paruh baya itu dengan cepat. Lanjutkan dan lanjutkan pengintaian. Qi Yang mengangguk untuk menunjukkan bahwa pria itu sekarang dapat pergi. Dia ingat kekuatan utama yang terlibat dalam bentrokan saat itu. Mereka pasti berasal dari Sekte Buddha Ilahi dan klan Qi. Namun, dari kelihatannya, Sekte Gajah Iblis seharusnya ikut serta. Adapun Wuklan,
dia tidak tahu mengapa mereka terlibat dalam hal ini juga. Meskipun Wu Clan cukup kuat, mereka tidak punya alasan untuk ikut serta dalam hal ini. Qi yang tidak bisa mengerti. 800 orang tidak dianggap sebagai kekuatan besar, mengingat mereka berasal dari 4 kekuatan utama di 3 wilayah bawah. Meskipun jumlahnya sedikit, orang-orang yang datang pasti tidak akan lemah. Bagaimanapun, kekuatan mereka sebelumnya telah benar-benar dimusnahkan, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Kali ini, mereka pasti tidak akan lengah. Qi yang langsung pergi mencari King Sui. Saat ini, King Sui sedang memegang cangkir anggur, minum anggur dalam suasana santai di halaman belakang di sebelah kolam. Dari jauh, dia tampak memiliki tubuh ramping yang tidak terlalu lebar. Namun, dia memiliki keyakinan yang luar biasa. Qi yang merasa bahwa ini adalah pria paling menawan yang dia temui dalam hidupnya. Tidak heran jika ada 2 wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi di sisinya. King Sui berbalik dan melihat Qi yang berjalan ke arahnya. King Sui mengambil cangkir anggur lagi, mengisinya, dan berkata, "Saudaraku, datang dan minum." Rasanya tidak buruk untuk minum di sini. Hati Qi yang terasa sangat berat pada awalnya. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut kehidupan semua orang di Qi Clan, serta masa depan Qi Clan. Makanya, dia masih merasa sedikit cemas. Tidak diketahui apakah ayahnya masih hidup, tetapi kemungkinan dia masih hidup pada dasarnya 0. Karena itu, dia sekarang adalah kepala Qi Clan. Namun, setelah melihat King Sui, dia tiba-tiba merasa sangat tenang. Ini adalah orang yang sangat membantu klan Qi. Tanpa King Sui, klan Qi tidak akan memiliki kesempatan untuk mengubah kekayaan mereka. Tentu saja, ada juga kemungkinan tersingkir dari pertengkaran. Jika mereka dihabisi kali ini, mereka akan menghilang sepenuhnya. Itu seperti pepatah, kekayaan dan kekayaan datang dengan bahaya. Semuanya harus bergantung pada keberanian individu untuk mengambil risiko. Qi yang tidak tahu apakah dia orang yang punya nyali, tapi dia tahu bahwa bahkan jika hanya ada 10% peluang, dia juga akan mengambil taruhan. Jika tidak, mereka hanya akan menjalani kehidupan yang grogi, dan tidak akan ada kebahagiaan bahkan jika dia hidup selama beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun. Qi yang menerima cangkir itu, menyesapnya, dan memejamkan mata sambil menikmati rasanya. Ini benar-benar enak. Selalu terasa sangat luar biasa setiap kali saya meminumnya. Apakah orang-orang dari klan Xi telah datang? King Sui tersenyum dan bertanya. Saya tahu bahwa saya tidak akan bisa menyembunyikannya dari Anda. Mereka telah datang dan kali ini, lebih dari 800 orang telah datang. Ada klan Xi, klan Wu, Sekte Buddha Ilahi, dan Sekte Gajah Iblis. Qi yang membagikan informasi yang dia berikan sebelumnya. Wu Clan. King Sui bingung. Dia tidak tahu tentang Wu Clan sampai nona muda klan Bu menyebutkan mereka. Itu adalah klan tunangannya. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa wanita cantik benar-benar memiliki akhir yang tragis. Nona muda Bu Clan bisa dihitung sebagai salah satu dari mereka. Jika Wu Clan benar-benar berpartisipasi dalam hal ini, maka mereka benar-benar mendekati kematian. Qi yang tidak tahu bahwa King Sui telah bertemu dengan nona muda Bu Clan. Melihat bahwa King Sui bingung, dia berkata, Wu Clan adalah klan besar di daerah 8 Desolates, dan mereka lebih kuat dari Qi Clan. Namun, saya tidak ingat tentang perseteruan antara kedua klan kami. Saya juga tidak tahu mengapa mereka berpartisipasi dalam hal ini. Tidak apa-apa, sejak mereka datang, mereka bisa melupakan untuk kembali. Ini akan menyelamatkan masalah. King Sui tersenyum dan menghabiskan anggur di cangkir. Qi yang bisa merasakan aura tegas dari pemuda ini. Alasan dia bisa berdiri di sini dengan tenang adalah karena pemuda ini. Tanpa King Sui, setelah mendengar bahwa pihak lain telah tiba, bahkan jika dia akan bertarung dengan mereka, dia tidak akan bisa tetap tenang. Meskipun dikatakan bahwa dia akan bertarung dengan mereka, itu akan menjadi pertarungan putus asa sampai akhir yang pahit. Kemungkinan mereka mati dalam pertempuran lebih dari 90%,
dan itu praktis akan menjadi situasi bagi mereka semua untuk mati. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qi Yang bertanya. Tidak perlu peduli tentang mereka. Mereka telah menempuh perjalanan panjang, dan kami akan membiarkannya menggantung selama beberapa hari. Karena kita telah menyiapkan formasi di sini, kita akan membiarkan mereka bersenang-senang mencoba memecahkan formasi. Ucap King Sui memikirkannya sebelum berkata. Qi Yang tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, dia akan mendengarkan King Sui. Dia tahu bahwa pria ini pasti akan memberinya kejutan demi kejutan. Ini tidak akan menjadi pengecualian kali ini. Qi Yang memiliki perasaan yang sangat kuat tentang ini. Dia bahkan merasa bahwa dengan King Sui di sekitarnya, itu akan baik-baik saja bahkan jika dia tidak bergerak. Keesokan harinya, orang-orang dari klan Xi, klan Wu, Sekte Buddha Ilahi, dan Sekte Gajah Iblis datang ke pintu masuk Manor Qi Clan. Ada berbagai macam orang di sini, termasuk biksu dan orang aneh bertubuh tinggi. Saat ini, salah satu dari mereka, seorang biksu yang tampak setengah baya, melangkah maju. Biksu ini memiliki tanda berwarna darah di dahinya. Tidak diketahui apakah dia menambahkannya dengan sengaja atau dilahirkan dengan itu. Itu memberinya rasa keanggunan yang tak terlukiskan. Dia tenang dan memiliki suasana yang mengesankan di sekelilingnya. Bahkan pakaian biksu yang polos dan sederhana serta kepalanya yang botak tidak bisa menyembunyikan pesonanya. Lord Reverend Human Buddha, di lain waktu kami mengirim beberapa puluh orang ke sini. Tak satu pun dari mereka yang kembali. Kita tidak boleh ceroboh. Seorang lelaki tua melangkah maju dan mengatakan sesuatu sambil melihat biksu yang anggun ini. Memang benar kita tidak bisa sembarangan. Formasi di sini bukanlah formasi yang bisa dipatahkan dalam waktu singkat, kata pendeta manusia Buddha. Pria paruh baya ini adalah pendeta manusia Buddha, dikatakan sebagai eksistensi yang dekat dengan Buddha sejati. Dia sangat kuat, dalam dan tak terduga, terkenal sebagai eksistensi unik di Sekte Buddha Suci. Rumor mengatakan bahwa dia adalah penguasa sekte berikutnya atau eksistensi yang berada di atas penguasa sekte. Formasi ini brilian. Saya tidak bisa melihatnya, kata orang tua itu. 4 sisi dan 8 penjuru sebenarnya tidak mencakup semua penjuru, karena ada juga langit dan bumi. Oleh karena itu, formasi ini telah melampaui 8 penjuru. Tidak akan mudah untuk menghancurkannya. Itu berkali-kali lebih kuat dari formasi lain yang mirip dengannya. Pendeta manusia Buddha melihat dengan serius pada formasi dan berkata, haruskah kita meminta master formasi kita untuk datang dan melihatnya? Seorang pria keluar dari sisi lain. Pria ini berpakaian sangat mewah dan tidak terlihat seperti seorang kultivator. Sebaliknya, dia tampak seperti pedagang yang sukses. Dia tampak tampan, dewasa, dan bermartabat. Alisnya gelap dan tebal, dan sepasang matanya cerah dan penuh kecerdasan. Wu Tianchou, apakah master formasi Anda siap? Bahkan pendeta manusia Buddha berkata bahwa formasi ini sulit untuk dihancurkan. Orang tua tadi tersenyum dan berkata, orang tua itu dari klan Xi. Faktanya, dia tidak jauh lebih tua dibandingkan dengan pendeta manusia Buddha dan Wu Tianchou. Hanya saja dia tidak terlihat semudah mereka berdua. Dia Chou. Saya tidak tahu apakah dia juga bisa melakukannya. Siapa yang tahu sampai kita mencobanya. Wu Tianchou tersenyum dan berkata, formasi apa? Saya akan langsung menyeberanginya. Saya tidak percaya bahwa formasi kecil seperti ini dapat menghentikan langkah menginjak surga gajah setan saya. Pria yang tidak berbicara selama ini berkata dengan suara teredam. Orang ini adalah Xiang Ba dari Sekte Gajah Iblis. Tingginya mendekati 3 meter, dan ini sudah terjadi saat dia dalam bentuk terkecil. Dia adalah keturunan dari klan Gajah Ilahi, lahir dengan kekuatan mengerikan dan memiliki kekuatan penghancur yang sangat kuat. Pakar ini adalah penjaga dari Sekte Gajah Iblis. Haha, Xiang Ba, aku tidak mencoba menjatuhkanmu, tapi kamu benar-benar tidak akan bisa mematahkannya dengan langkahmu, kata pendeta manusia Buddha sambil menyeringai. Saya akan pergi dan mencobanya. Saya tidak percaya itu.
Ini bukan seolah-olah itu adalah semacam formasi besar kuno dan bukan seolah-olah saya tidak tahu apa-apa tentang formasi sama sekali. Meskipun formasi ini tidak terlihat buruk, itu tidak seperti tidak bisa dihancurkan. Ketika Xiang Ba menjadi keras kepala, tidak ada yang bisa menghentikannya melakukan apa yang dia inginkan. Mengapa kita tidak bertaruh? Saya yakin Anda tidak akan bisa mematahkannya dengan langkah Anda. Jika Anda tidak berhasil mematahkannya dengan langkah Anda, maka itu adalah kerugian Anda. Jika Anda kalah, maka Anda harus membiarkan saya mencoba memahami gambar Ganesha Anda itu. Kamu pencuri botak, aku tahu kau tidak berguna. Hehe, bukan masalah membuat saya setuju dengan ini, tapi bagaimana jika Anda kalah? Ini sepertinya bukan pertama kalinya Xiang Ba bertaruh dengan pendeta manusia Buddha. Jika saya kalah, Anda bisa membuat saya melakukan apa saja. Saya pasti akan melakukannya, kata pendeta manusia Buddha dengan percaya diri. Kalau begitu, kalau kamu kalah, aku ingin kamu mencari wanita dan menikahinya, kata Xiang Ba serius. Pendeta manusia Buddha menghela nafas, saya setuju. Lanjutkan, kamu bisa bersiap untuk menikah, kata Xiang Ba dengan percaya diri dan kemudian sosoknya yang besar melompat ke udara. Pada saat yang sama, tubuhnya juga bertambah besar dengan cepat. Saat ini, sosoknya setinggi sekitar 5 meter. Dia pasti telah menjadi raksasa. Semua otot di tubuhnya membengkak, menjadi sangat besar dan kuat. Langkah menginjak-injak surga gajah setan. Di langit, sosok buram Xiang Ba menampakkan gambar gajah besar berwarna putih keperakan. Gambar ini memiliki tinggi tidak kurang dari 100 meter dan panjang beberapa ratus meter. Itu tampak sangat halus, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru. Tiba-tiba mengulurkan kaki gajah yang sangat besar dan mengirimkannya jatuh ke arah formasi 9 istana 8 trigram yang ada di bawah. Orang-orang dari klan Qi juga menonton. Shen Huang dan Bei Huang Fan memandang dengan cemas pada gajah perak besar itu. Bagaimanapun, mereka adalah orang yang mengatur formasi ini. Mereka sangat khawatir, atau lebih tepatnya, mereka berharap formasi itu bisa bertahan. Boomim, suara yang memekakkan telinga terdengar. Tepat saat kaki gajah besar menginjak penghalang tak terlihat formasi, lingkaran cahaya cemerlang terpancar, menjentikkan kaki gajah besar itu. Kekuatan yang sangat besar tersebut menyebabkan gajah perak tersebut tidak dapat berdiri kokoh dari getarannya. Xiang Ba telah menggunakan kekerasan untuk menghancurkan cukup banyak formasi di masa lalu, tapi kali ini, sepertinya formasi ini tidak mudah untuk dihancurkan. Dia Chou mengerutkan kening dan berkata, pendeta manusia Buddha memandang ke langit untuk waktu yang lama sebelum berkata, seseorang di dalam memiliki harta tertinggi yang dapat memperkuat formasi. Setelah mendengar ini, mata si Chou berbinar, itu sesuatu yang bagus. Kita harus mendapatkannya. Mari hancurkan formasi ini sebelum mengatakan itu. Pendeta manusia Buddha berkata dengan tenang. Xiang Ba terus menari-nari di langit, tubuhnya yang besar menghentak tak henti-hentinya dengan ritme yang aneh. Pada akhirnya, kecepatannya semakin cepat karena terus menurun. Gelombang getaran. Ini adalah gelombang getaran gajah ilahi. Tarikan perak terus mendarat di beberapa posisi dan menciptakan gelombang getaran besar pada posisi terakhirnya mendarat. Dampak yang tak henti-hentinya dapat meningkatkan laju penipisan material yang membentuk formasi. Setelah mereka benar-benar habis, bahkan jika formasi tidak pecah, akan ada celah. Gelombang getaran memiliki kekuatan penghancur yang melebihi serangan biasa dalam hal menghancurkan formasi dan menciptakan kehancuran. Batu mata formasi King Sui adalah artefak ilahi yang digunakan untuk mengatur formasi. Tidak hanya bisa meningkatkan kehebatannya dengan banyak, tapi juga bisa meningkatkan daya tahannya dan mengurangi abrasi beberapa kali. Bahkan dengan kekuatan destruktif naga perak yang kuat, mustahil untuk menghancurkan formasi dengan mudah dalam waktu singkat. Pihak lain tidak cukup kuat. King Sui memikirkan bor naga beracun yang telah dia perbaiki menjadi pedang terbang.
Benda ini benar-benar artefak dewa yang bisa digunakan untuk menghancurkan formasi. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.